Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hati kami limpah dengan kasih-Mu ya Tuhan, atas anugerah di dalam diri Mesias, Sang Putra Allah yang tunggal. Jikalau pada hari ini keluarga besar Resor 1 BNKP merayakan Natal dan Tahun Baru, dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman. Berbicaralah di tengah-tengah kami, setiap hati kami terbuka untuk lawatan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Izinkan kami membacanya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Yahobu Fefu. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai suku Nias, kita mengenal dan tahu persis bahwa keluarga itu bukanlah sekedar tempat tinggal, tetapi tempat seseorang untuk diperkenalkan dengan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai iman, dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita lahir di keluarga-keluarga Nias yang sejak dahulu kala bahwa anak-anak seluruh keluarga itu tidak hanya dibesarkan oleh makanan. Tidak. Dia tidak hanya dibesarkan oleh makanan jasmaninya, tetapi dia dibesarkan dengan tutur kata yang sopan, tertata apik. Dia dibesarkan dengan keteladanan yang dia lihat. Dia dibesarkan dengan kebersamaan yang ada dalam rumah di mana dia tinggal. Bapak Ibu, itu berarti dia salah. Tidak salah jikalau kita mengatakan rumah itu, keluarga itu adalah sekolah pertama bagi setiap orang, dan guru utamanya adalah orang tuanya. Ini sudah pasti dalam kehidupan kita.
Bahwa setiap keluarga adalah merupakan sekolah yang pertama dan guru yang utama di situ adalah ayah dan ibu. Hari ini Resor 1 merayakan Natal dengan tema Natal Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan ada subtema yang cukup menarik, keluarga era digital, tantangan dan harapan Resor 1 BNKP. Bapak Ibu, karena begitu pentingnya keluarga, maka bagi akademisi, keluarga itu menjadi objek pergumulan dan penelitian serta objek analisa. Dia bisa dianalisa dari sudut antropologi, sosiologi. Bahkan yang paling banyak menganalisanya adalah dari sudut pandang teologi. Tidak salah kalau hari ini hadir Ketua STT Sunderman di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah seorang pendeta di Indonesia ini bernama Julianto Simajuntak. Dia mengumpamakan keluarga itu sebagai sebuah universitas keluarga. Di dalam universitas keluarga itu, Bapak Ibu, ada 5 fakultas. Pertama, fakultas ayah, fakultas ibu, fakultas suami, fakultas istri, dan satu lagi, fakultas anak. Jadi ada universitas keluarga, ada 5 fakultas yang mau tidak mau ada di dalamnya. Bapak Ibu, ada beberapa mata kuliah utama dalam universitas keluarga itu, yaitu iman dan etika, kejujuran dan integritas. Satu lagi Pak Ketua STT, mata kuliah wajib, yaitu judulnya menghormati orang tua. Itu mata kuliah wajib dalam universitas keluarga itu. Menghormati orang tua. Bahkan Pak Ketua BPMS, ada buku wajib mahasiswa di universitas keluarga itu, yaitu salah satunya keteladanan orang tua. Itu buku wajib dibaca. Keteladanan orang tua. Dan yang paling heran saya Pak Pendeta Jemaat Kota Gunung Sitoli, uang kuliahnya Pak bernama kasih dan pengorbanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya hari ini, apakah masih ada model keluarga ini bisa ditemukan di era digital? Hati-hati Bapak Ibu, ada buku yang tidak boleh dibaca oleh mahasiswa dalam keluarga itu, yaitu Ibu yang Plin-Plan dan Ayah yang Tidak Jujur. Jangan sampai dibaca anak-anak itu Bapak Ibu. Karena Bapak adalah dosen utamanya, pembimbing utamanya. Ibu pembimbing kedua. Hati-hati jangan sampai buku Ibu yang Plin-Plan dan Ayah yang Tidak Jujur menjadi bacaan favorit anak-anak di keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara, hari-hari ini banyak rumah kita suasananya telah berubah. Dulu, bagi orang-orang tua kami yang sudah berumur 60 tahun ke atas hari ini, dulu jikalau sore hari di rumah-rumah orang Kristen di Nias, mereka berkumpul di halaman rumah mendengar cerita kakek dan neneknya, ayah dan ibunya dengan isi saling mengasihi. Kini sering sekali anggota keluarga justru berada di sudut masing-masing. Mereka diam di depan layarnya. Izin acap kali kalau pas saya tidak melayani, saya ikut ibadah di Jemaat Kota Gunung Sitoli, saya duduk di bagian belakang. Ada yang serius dengan mimbar, tapi ada yang serius dengan layar. Ini keluarga-keluarga kita di era digital ini Bapak Ibu. Bukan karena tidak saling mengasihi, tidak. Tetapi karena dunia digital,
perlahan-lahan telah mengambil, telah merebut ruang kebersamaan itu, baik di rumah, baik di gereja, baik di tempat-tempat di mana orang-orang Kristen hadir bersekutu untuk saling menguatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya rasa hari ini sangat luar biasa bagi saya, Natal di Resort 1. Rasa-rasanya Ibu Preses, kalau saya lagi hadir di Natal yang lain sepertinya ada yang kurang, Bu. Ibu ambil ukurannya besar hari ini. Ya. Pasti orang bertanya, siapa dulu presesnya? Kan begitu? Siapa dulu ketua panitianya dan panitianya? Kan begitu? Tepuk tangan dong untuk Ibu Preses dan semua panitia. Ini luar biasa ini. Perjumpaan kita hari ini luar biasa. Kita hidup di zaman ketika teknologi berada di genggaman kita. Telepon pintar, media sosial, AI. Hampir-hampir saya tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang AI. Dan dunia digital telah masuk sampai ke ruang paling inti, yaitu keluarga. Memang Bapak Ibu, di sisi lain, digital ini, teknologi ini bisa mendekatkan yang jauh. Namun di sisi lain, realitanya sering sekali menjauhkan yang dekat. Ini yang sedang terjadi. Era digital menciptakan sebuah paradoks. Kita terhubung dengan banyak orang, tetapi kita kehilangan keintiman. Banyak suami istri sibuk dengan layarnya, tetapi lupa saling menatap. Sa CCIVGI lewat. Tidak salah tadi pernyataan Pak Wali Kota. Banyak orang tua hadir secara fisik di rumahnya, tetapi dia absen secara emosional. Ini yang hilang. Ini yang telah direnggut oleh teknologi, ini yang direnggut oleh era digital. Yang paling mengerikan, dan ini lagi tren, mudah-mudahan tidak ada di kota Gunung Sitoli. Fenomena yang lagi ngetren sekarang adalah jasa sewa teman jalan. Nah, ini lagi tren ini, jasa sewa teman jalan. Adalah ini gejala sosial di mana seseorang membayar orang lain untuk menemani aktivitasnya tertentu tanpa relasi emosional yang mendalam dan tanpa ikatan pribadi. Yang disewa bukan tubuhnya, tapi kehadirannya. Kenapa ini muncul? Jasa sewa teman jalan. Oh, ada yang hilang rupanya di keluarga-keluarga kita. Ada yang sudah direnggut oleh AI, ada yang sudah direnggut oleh kemajuan zaman. Apa itu? Ternyata di rumah adanya kesepian di tengah keramaian. Media sosial ramai, tetapi hati sepi, Ibu Pendeta Willy. Ini yang terjadi. Ini yang nyata, ini yang sedang kita hidupi hari ini. Media sosial ramai, tetapi hati sepi. Ada yang hanya relasi fungsional, bukan emosional. Hubungan manusia bergeser dari ikatan kasih, dari ikatan pengampunan, menjadi hubungan transaksional. Kalau saya butuh kamu, kita teman. Kalau tidak butuh kamu, kita tidak teman. Jadi hubungan kita bukan hubungan kasih, bukan hubungan pengampunan, tetapi hubungan transaksional.
Saya kurang tahu, mungkin saya salah. Saya ingat dulu waktu saya SMP, namanya itu mutualisme. Ini hal-hal ini yang terjadi. Kita kehilangan relasi yang sesungguhnya, relasi yang saling mengasihi, relasi yang saling mengampuni. Kemudian Bapak Ibu, apa yang hilang lagi? Hilangnya rumah sebagai fungsi pendampingan. Dahulu keluarga, tetangga kita, komunitas kita di mana kita tinggal merupakan teman. Tapi kini situasi itu hilang. Kita dipicu dan dipacu oleh keadaan. Apalagi Bapak Ibu pendeta, saya hitung tadi ada 25 orang kita di sini, bahkan 26 bersama Ibu Pendeta Emeritus hadir hari ini. Kalau salah mohon maaf. Ada fenomena yang terjadi di remaja dan pemuda kita, mereka mengatakan bahwa gereja sudah tidak relevan dengan kehidupan mereka. Mereka lebih ingin mengikuti ibadah secara live streaming. Makanya waktu Natal Nasional saya ditelepon dari pusat, tolong Pak, yang mana gereja Bapak BNKP yang bisa live streamingnya bagus? Oh, saya kasih nomor HP Pendeta Jemaat Gunston. Ini bisa dilaksanakan di sini. Ini luar biasa. Mereka generasi gereja, generasi keturunan kita, mereka sekarang mengatakan bahwa gereja sudah tidak relevan dengan kehidupan. Apalagi kalau mereka menyaksikan di gereja terlalu sibuk dengan organisasi, terlalu sibuk dengan struktural, terlalu sibuk dengan jabatan, terlalu sibuk dengan yang lain-lain. Ini pergumulan saya sebagai seorang pendeta. Jangan-jangan di tahun 2065 BNKP merayakan 200 tahun berita Injil Linias. Atau ya itan ya satu, naso itan ya balodauhi. Mungkin telah rai-rai hauga drevida ya nanti na 2065 dan amina jubilium ke 200 tahun BNKP ya. Tuhanlah, terima kasih kalau sampai di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, keteladanan orang tua sangat menentukan di budaya Nias. Anak belajar dengan melihat ayahnya, melihat ibunya. Aitaria baba usubu berbaik gitu dan melupas seita. Tola tatitip ke behede badraunu enoku nasozano fubapa dania he walu ya iya. Ya si kamu haku nama dari. Berbaik gitu saya ini persoalan. Bagaimana anak ini menyaksikan ayahnya, karena rumah itu adalah sekolah utama baginya, rumah itu adalah universitas baginya. Dia belajar melihat ayahnya berbohong dan tidak jujur. Ini persoalan kita, ini pergumulan kita bersama di era digital Bapak Ibu. Jika orang tua menghormati Tuhan, menghormati pasangannya, setia dengan gerejanya dan bijak menggunakan teknologi, maka anak-anak meniru itu. Tetapi jika orang tua lebih sibuk dengan telepon genggamnya daripada mendengarkan anak-anaknya, maka iman itu sulit berakar. Anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang hadir. Hanya haji sempurna bago talwadan. Lema fakau lebih beda. Mana nageri mana nazalawa pakau lilina humedi medomanoita badanoda medomanoita bazoroyomoda. Keluarga yang sehat Bapak Ibu, keluarga yang mampu menempatkan relasi lebih tinggi daripada notifikasi. Bagi yang kerja di bank sekarang, kalau nggak salah notifikasi SMS BR apa itu 750 ya setiap notifikasi. Relasi lebih tinggi daripada itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap keluarga di resort satu hari ini, dia harus bertanggung jawab pertama. Mengajarkan kepada anaknya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Itu khotbah kita tadi. Kita bertanggung jawab untuk mengajarkannya, dan itu katanya berulang-ulang. Artinya terus menerus. Terus menerus. Pertama,
Tuhan menegaskan bahwa orang tua adalah pendidik, dosen iman dan utama. Gereja From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. Your brand starts here with GoDaddy. dari rumah, daripada mimbar gereja yang saya berdiri hari ini. Kedua, Tuhan memerintahkan supaya firman-Nya dibicarakan setiap situasi. Duduk di rumah, berjalan, liburan bersama di pantai, di pegunungan, di tempat-tempat wisata. Artinya, iman diajarkan lewat pengalaman hidup sehari-hari. Dan itu yang hidup dalam sanubari mereka. Ketika orang tua mengajarkan kejujuran, saat anak berbuat salah, ketika dia mengajarkan pengampunan, kalau anggota keluarga itu ada yang bersalah, melanggar aturan, melanggar sistem, disitulah firman Tuhan nyata dalam keluarga itu. Oleh karena itu, sekali lagi, keluarga itu adalah sekolah utama bagi setiap kita. Berikut, keluarga adalah meja perjumpaan, tempat hati yang keras dilembutkan dan relasi dipulihkan. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal, Bapak Ibu, tapi keluarga adalah altar perdamaian. Ruang yang kudus di mana kasih bekerja, pengampunan dilakukan, cinta kasih mengalir, damai nyata dalam kehidupan mereka. Tapi di tengah dunia yang keras dan kompetitif ini, keluarga dipanggil untuk menjadi ruang aman. Anak-anak perlu tahu bahwa keluarganya adalah tempat yang dirindukannya. Ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, kakak dan abangnya, adiknya adalah orang-orang yang dirindukannya, bukan sebaliknya. Rumah adalah tempat kita saling menghakimi. Rumah adalah tempat kita melakukan kekerasan, tindakan KDRT. Bahkan rumah adalah tempat kita saling menyalahkan. Hari ini, mari kita ubah di era digital ini. Kita dosennya, kita gurunya. Ayah dan ibu. Dan yang paling terakhir, hati-hati dengan dosen tamu. Hati-hati dengan dosen tamu. Siapa dosen tamu? Kakek dan nenek. Maaf ya bagi bapak ibu yang sudah punya cucu. Le irai mo fenu duanya ke maubunya. Le irai mo fenu gavenya ke maubunya. Le irai mo fenu da. Ya coba bapak mencoba bantu mau ngabulun. Dua. Lu iwa dua ya baik tu dua tamanana basalo. Ilu coba na Indonesia jangan udah palu idowa yo yang mana kemagu. Tapi kakek dan neneknya tidak pernah marah. Hana sosoba dedenya ini. Mufun mana tahu ke mau ada ke guberat. Ai lesa ufulu ulangi ke mau buat. Bisa terbu ya itu tu ada. Hulelu babebe panua. Ada kau buat mana ni wa nua uhunya kaki. Nenek ba ipen uhimana dah. Abeda ipen uhimana dah. Tuada lama-lama nonoda. Abelai hormati gavenya abeduanya. Lei oli namanya. Tinggal ada maka suku bimbe kedatuannya atau gabenya mau punya tinggal bukan itu ya. Karena memang begitu, itu sifatnya udah alamiah itu. Tidak ada kakek dan nenek marah dengan cucunya, tidak ada. Tapi marah dengan anaknya, iya. Oleh karena itu pastikan Bapak Ibu bahwa perayaan Natal tahun ini Allah telah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga saya, keluarga Bapak Ibu dan saudara sekalian, keluarga para pendeta, keluarga para penatua, para sinenge, para komisi-komisi, keluarga kita yang ada di pemerintahan. Hadir dia, hadir di era digital ini dia hadir, tapi kita adalah dosennya, kita adalah gurunya, kita adalah orang-orang yang mampu mengarahkan kehidupan mereka menjadi anak-anak yang tangguh di era digital. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
bila hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai keluarga untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab bagi generasi kami berikutnya. Supaya mereka tetap dalam kendali iman bersama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami rayakan hari ini. Ada banyak tantangan, tapi kami percaya tangan Tuhan tak berkekurangan untuk menolong setiap kami yang memiliki pergumulan dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut